Salam, selamat bertemu kembali dalam program Siraman Kalbu sore hari ini, Senin tanggal 21 September 2020. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang membawa salam kepada saudara-saudaraku yang bersumber dari Allah Bapa di sorga, yang menyentuh setiap hati dan pikiran kita. Kiranya salam yang dari Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan buat kita sore hari ini terambil dari Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan firman Tuhan demikian. Salam. Aku meminta perhatianmu terhadap PB, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buat pertama kali di daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Tripena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Plegon, Hermes, Putrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Julia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudusnya yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, seolah-olah ini kita membahas tentang teologi salam. Salam, damai sejahtera bagimu. Dalam bahasa Yunani katakan Irene, damai yang dari Allah dalam Kristus Yesus bersama-sama dengan kamu. Kenapa begitu penting salam? Salam itu memberikan arti untuk memberikan satu dobrakan, memberikan satu pesan agar saudara kita yang mendengar salam kita itu juga memperoleh damai dan sukacita. Manakala ada orang teman kita yang bertemu tidak berada dalam sukacita, dan ketika kita mengadakan salam horas, lalu dia termotivasi, hatinya mulai bangkit, semangatnya mulai bangkit, penyakitnya sembuh, tekan pikirannya menjadi ringan, dan semua yang ada dalam hidupnya itu yang membebani terasa menjadi ringan. Dalam kaitan ini jelas kita lihat banyak sekali Paulus menyampaikan salam. Salam itu ternyata
Ada yang dilatar belakangi oleh karena hubungan sosial. Ada oleh karena dilatar belakangi seperjuangan. Ada oleh karena dilatar belakangi satu latar belakang. Ada oleh karena dilatar belakangi satu kerinduan. Bermacam-macam latar belakang salam kita sampaikan kepada orang yang lain. Kalau kita melihat dari ayat pertama sampai ayat yang kedua, Rasul Paulus mengatakan salam kepada PB, karena PB adalah orang yang sudah banyak membantuku, dan kamu juga wajar membantu PB dalam pelayanannya. Jadi sebagai bentuk salam mendorong agar orang-orang yang dia percaya memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Salam itu salam memotivasi. Salam itu salam mengingatkan akan keluarga aku dari Priskila membantu orang yang butuh bantuan, dan dia mengatakan salam kepada aku dari Priskila aku karena mereka telah mau berkorban sungguh-sungguh membantu orang yang wajar dibantu, membantu program saudara-saudara bangunan yang mau berkorban demi untuk yang menyelamatkan pilihan Tuhan bagi mereka-mereka, menyelamatkan misi Tuhan untuk dalam setiap gerak kehidupan. Juga salam dari Paulus kepada aku ayat 7 sampai ayat ke-11, karena dia merasakan bahwasanya salam kepada tema yang luar biasa yang sudah mempertaruhkan nyawanya ketika Paulus diusir dari satu daerah kota karena dia dianggap sekolah dulu, satu SMA, sehingga ada temannya mengenalnya salam. Ini dikatakan oleh Paulus, salam kepada mereka-mereka teman sebangsaku yang ada di jemaat Roma. Dia meyakinkan bahwasanya kawan-kawan sebangsanya adalah kawan-kawan sebangsa yang taat, yang pintar, yang cerdas, yang bisa untuk diharapkan mendukung pelayanan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, saudara kekasih, ayat 12 sampai ayat 16, salam kepada teman yang sepelayanan yang sudah banting tulang. Manakala ada teman sepelayanan kita yang sudah banting tulang demi untuk memajukan pelayanan, mereka memiliki menghadapi pergumulan, atau keluarga mereka memiliki menghadapi pergumulan, katakan salam kepada mereka. Damai sejahtera, karena ketika ada damai sejahtera di hati dan pikiran kita, maka muncullah hal-hal yang positif di pikiran kita. Dengan terbangunnya hal-hal yang positif di pikiran kita, maka terbangunlah di jiwa kita, di kalbu kita, hal-hal yang positif. Maka perasaan-perasaan pun muncullah, perasaan-perasaan yang baik, perasaan-perasaan yang positif. Dengan demikian saling mengingatlah hal-hal yang positif. Keluarlah fail-fail pengalaman yang positif dari ingatan, dari pikiran, dari pengalaman. Dan itu yang membuat kita jadi kebal dengan segala sesuatu, termasuk kebal dari penyakit. Itu yang membangun semangat jiwa kita sehingga kuat menjadi mudah untuk sembuh dari segala sesuatunya. Ingat saudara kekasih, firman Tuhan ini mau mengatakan betapa pentingnya satu potong kata salam disampaikan kepada teman-teman yang satu latar belakang pemahaman, satu latar belakang pendidikan, satu latar belakang suku bangsa marga, satu latar belakang pelayanan, satu latar belakang selera dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih, yang mendengar firman Tuhan ini, katakan sepotong kata yang mengatakan motivasi damai sejahtera ini kepada orang yang membutuhkannya, dan termasuk kepada pikiran hati kalbu saudara yang memulai damai dan sukacita dalam hati pikiran kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman Tuhan yang menggugah hati dan pikiran kami. Sepotong kata mampu membangun semangat, sepotong kata mampu membangun iman percaya, sepotong kata mampu membangun kembali pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman yang positif ketika bersama Allah Bapa di sorga, ketika bersama orang-orang percaya, ketika mengalami sesuatu yang baik, yang membuat kami kuat, yang membuat kami sembuh, yang membuat kami merasa damai dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami ini.
Jadilah firman Tuhan berkarya dan bekerja, firman yang kekal yang berkuasa itu dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.